Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas 10 IP 1. Hari ini saya akan menceritakan secara ringkas kepada kalian mengenai perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah di kota Mekah. Nah, namanya berdakwah, pasti kan ada yang menerima dakwahnya tuh. Nah, siapa sih yang menerima dakwah Rasulullah SAW ini? Mereka adalah masyarakat kota Mekah yang juga dijuluki sebagai kaum jahiliyah. Jahiliyah dalam bahasa Arab itu maknanya bodoh. Tapi teman-teman, bodoh di sini bukan berarti mereka ini nggak bisa baca tulis hitung gitu ya. Bodoh di sini maknanya mereka ini agak terbelakang begitu. Misalnya secara agama mereka itu sangat jauh menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara moral mereka itu kegiatan-kegiatan amoral seperti judi, zina, mabuk itu sudah dianggap biasa, itu sudah dianggap lumrah dalam masyarakat. Dan secara hukum gitu ya, misal nih, jadi di sana tuh kan ada beberapa kabilah gitu ya, kabilah klan gitu. Nah biasa mereka tuh suka ada selisih, suka ada selek, ada perang lah gitu. Kabilah yang menang nih itu akan memperbudak kabilah yang kalah, dan kabilah yang kalah akan menjadi budak dari kabilah yang menang. Jadi perbudakan semacam itu tuh udah jadi udah biasa gitu di masyarakat itu. Makanya meskipun peradaban mereka sangat maju pada saat itu, bisa dibilang secara agama, moral, dan hukum mereka itu sangat terbelakang. Makanya disebutlah mereka kaum jahiliyah atau kaum bodoh. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita flashback lagi ke kisah-kisah Nabi dan Rasul yang lain, nggak ada tuh Nabi atau Rasul yang baru lahir langsung diangkat jadi Nabi atau Rasul, nggak ada guys. Nah, begitupun Rasulullah SAW, beliau diangkat jadi Rasul itu pada usia 40 tahun. Tahu lah ya ceritanya waktu di Gua Hiro kayak gitu. Dan di sana pula beliau menerima wahyu pertamanya, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 kayak gitu. Nah, kemudian sampai 13 tahun ke depan beliau mendedikasikan dirinya untuk mengajak masyarakat kaum Mekah untuk kembali ke jalan yang lurus dan benar. Dan selama 13 tahun itu pula lah beliau telah menerima wahyu berupa total 89 surah dalam Al-Quran, di mana 89 surat ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Seperti itu. Nah, kemudian nih, dalam berdakwah ini apa saja yang disampaikan Rasulullah SAW kepada masyarakat kaum kota Mekah? Ada 4 poin penting di sini. Yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan selain Dia. Siapapun yang mempercayai dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan mendapat termasuk perbuatan syirik, yang mana itu adalah perbuatan yang haram, dan perbuatan syirik ini adalah sebesar-besarnya perbuatan dosa. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Islam mengajarkan bahwa kematian itu pasti adanya, pasti datangnya. Dan kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan kematian adalah awal bagi kehidupan kita di alam berikutnya, seperti alam kubur, alam akhirat, dan lain-lain. Maaf ya guys. Oke, lanjut. Mereka yang senantiasa berbuat kebaikan, yang senantiasa beribadah, akan mendapat balasan berupa kenikmatan di akhirat nanti. Dan mereka yang senantiasa berbuat dosa, berbuat jahat, durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasannya berupa siksa di alam akhirat nanti. Seperti itu. Nah, yang ketiga yang diajarkan Rasulullah SAW adalah kesucian jiwa. Manusia yang paling suci jiwanya adalah mereka yang senantiasa menjaga keimanan, ketakwaannya, dan menjauhi segala perbuatan dosa. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah
mengenai persaudaraan dan persatuan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan perawi yang lain, bahwa tidaklah beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Seperti itu. Nah, kemudian strategi apa sih? Gimana sih Rasulullah itu berdakwah kepada masyarakat kota Mekah? Yang pertama-tama nih ya, beliau itu sembunyi-sembunyi dulu gitu berdakwahnya. Diam-diam dulu, susurumputan gelap. Selama kurang lebih 3-4 tahun gitu. Nah, orang-orang pertama yang menyambut ajaran Rasulullah ini ada 4 dulu awalnya. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istri beliau. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Dan yang keempat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar Siddiq ini kemudian mengajak beberapa orang lain nih. Nah, siapa aja sih? Ada 6 nih guys. Yang pertama adalah Abdurrahman bin Auf. Yang kedua adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Zubair bin Awam. Yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang keenam adalah Talhah bin Ubaidillah. Seperti itu. Nah, ke-10 orang ini kemudian dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Nah, setelah sembunyi-sembunyi ini, beliau kemudian melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan gitu. Kan kalau sembunyi-sembunyi terus kapan majunya gitu kan ya, kapan semuanya bakal masuk Islam kayak gitu, kapan semuanya kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, makanya dari sinilah mulai beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Pertama nih, nggak langsung impactnya gede dulu. Yang pertama adalah beliau mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk jamuan makan malam nih. Nah, dari jamuan makan malam itulah beliau ini kemudian perlahan-lahan mengajak mereka gitu, pelan-pelan masuk Islam kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, yang kedua adalah beliau mengajak penduduk kota Mekah yang bertempat tinggal atau sedang berada di sekitar Ka'bah saat itu untuk berkumpul di Bukit Sofa. Kemudian beliau berseru kepada mereka seperti itu. Dan ketiga, gak cuma di kota Mekah aja, Rasulullah SAW juga mengajak orang-orang di sekitar kota Mekah gitu. Jadi gak cuma kota Mekah aja, sekitar kota Mekah pun diajaknya gitu. Itu saking gigihnya beliau gitu. Jadi gak cuma kota Mekah aja gitu. Kayak gitu guys. Nah, kemudian dakwah ini kan pasti menimbulkan reaksi ya, pasti adalah tanggapan dari orang-orang di sana gitu. Nah, kira-kira gimana sih reaksi tanggapan dari masyarakat kota Mekah saat itu? Jadi gini, kita tahu lah ya, teman-teman pasti udah tahu lah ya, Islam ini mengajarkan umatnya bahwa manusia itu nggak ada beda gitu. Derajatnya semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan derajat mereka itu cuma ketakwaannya aja gitu. Nah, kaum kafir saat itu, terutama bangsawannya gitu ya, itu nggak suka sama ajaran ini, nggak suka gitu. Kenapa? Najis banget saya disamain sama budak saya, mungkin gitu pikir mereka. Saking nggak sukanya gitu loh sama budak itu, sama kayak gitu. Saking najisnya mereka sama budak-budak mereka itu, mereka nggak mau gitu kalau budak mereka sampai lebih tinggi daripada mereka gitu. Itu yang bikin mereka nggak suka sama ajaran Islam. Mereka ini nggak mau di bawah budak mereka, mereka ini nggak mau disetarkan sama budak mereka gitu. Itu satu. Yang kedua, masyarakat ini kayaknya udah percaya gitu adanya alam kubur gitu, adanya siksa kubur. Kayaknya mereka udah percaya, tapi mereka ini enggan mempercayai keberadaan alam akhirat gitu. Kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah mereka ini menolak berhenti menyembah berhala. Terlalu diagungkan itu berhala sama mereka ini menolak berhenti. Rasulullah udah ngajarin, ini loh Tuhan yang sebenarnya tuh begini gitu loh. Tapi mereka ini menolak berhenti gitu loh. Yang keempat, yang terakhir adalah mereka ini merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Jelas lah ini kenapa? Karena yang satu tadi mungkin yang bangsawan tadi. Yang kedua adalah di Islam kan kegiatan-kegiatan amoral seperti judi, zina, mabuk itu kan udah dilarang ya. Terus beberapa makanan pun diharamkan juga. Nah, kan kalau di nenek moyang mereka tuh kan masih diperbolehkan. Jadi privilege seperti itulah yang bikin mereka tuh berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Nanti kalau di Islam saya nggak bisa mendapatkan kesenangan ini dong. Itu pikir mereka. Makanya susah buat mereka ninggalin ajaran Islam.
ajaran nenek moyang mereka. Kayak gitu. Nah, segitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.